Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-66 dan beberapa ayat kemudian sebagaimana sudah dibacakan oleh guru kita Tengku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa shadda tasbita. Dan jikalau kami perintahkan di atas mereka orang-orang Quraisy untuk membunuh diri mereka, atau kami usir mereka dari negeri mereka, sebagaimana telah kami perintahkan di atas orang-orang Bani Israel, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukan itu, apa yang kami perintahkan kepada mereka, illa qalilum minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Walau anahum, jikalau bahwa sungguh mereka itu melakukan apa yang kami perintahkan dengannya, yaitu daripada taat kepada Rasul, lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih dahsyat keimanan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-66 daripada surah An-Nisa ini adalah ada kaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 256. Di mana di sini disebutkan, jikalau kami perintahkan atas mereka untuk membunuh diri mereka, orang-orang Quraisy. Jadi mana membunuh di sini Pak? Untuk berperang. Untuk berperang. Sebagaimana telah kami perintahkan kepada orang Bani Israel tempo dulu. Jadi sedikit saya ulangi dengan cepat saja. Dahulu ketika Nabi Musa telah wafat, Nabi Harun telah wafat, orang-orang Bani Israel itu dipimpin oleh seorang nabi bernama Nabi Syamuel. Ketika itu mereka dijajah oleh raja yang sangat kejam yang bernama Raja Jalut.
Raja Jalut itu dengan bala tentaranya sangat kejam, membunuh manusia, mengusir manusia dari negerinya, orang Bani Israel, membakar rumahnya serta binatang-binatang ternaknya, hatta anak-anak mereka bunuh. Lalu pembesar daripada Bani Israel itu menghadap Nabi Samuel. Wahai Samuel, tolong angkat kepada kami seorang raja untuk kami berperang melawan kekejaman Raja Jalut ini. Apa katanya? Kalau memang nanti Anda diperintahkan berperang, Anda tidak mau. Mereka menjawab, mau. Karena dia sudah mengusir kami dan membunuh kami serta anak-anak kami dan membakar rumah-rumah kami. Ketika itu Nabi Samuel mengangkat seorang raja yang bernama Raja Talut. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Raja Talut. Yang pertama, mereka nggak terima Raja Talut itu sebagai raja. Lalu dia katakan, Talut itu tidak layak menjadi raja, kami lebih layak. Karena dia adalah tukang sama, tukang gembala, bukan keturunan raja dan bukan keturunan para nabi. Lalu Samuel mengatakan tetap mengangkat Talut itu sebagai raja. Talut itu punya kelebihan. Yang pertama, fisik yang kuat dan ilmu yang luar biasa tentang strategi bagaimana melawan Jalut itu. Lalu mereka terima. Kenapa mereka terima Talut sebagai raja mereka yang diangkat oleh Nabi Samuel? Karena ada tanda Allah turunkan sunduk kotak dari langit. Kota itu turun terbang di bawah malaikat langsung atas pangkuannya Talut. Ketika dibuka, di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada sandal Nabi Musa, ada barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu mereka percaya itu sebagai tanda Talut itu sebagai raja. Lalu Talut mendidik mereka untuk berperang. Namun hanya sedikit daripada mereka, yang lain tidak mau. Takut kepada Jalut. Yang mau berapa orang? 70.000 orang, Pak. 70.000 orang mau ikut berperang. Dan itu pula yang dilatih oleh Talut dan oleh Nabi Samuel. Ketika mereka hendak melawan Jalut, mereka dicoba dengan cuaca yang sangat panas, Pak. Sangat panas. Dan di depan mereka ada sungai, yaitu Sungai Urdun di antara Yordania dan Palestina. Sungai dengan air yang sangat bening. Talut mengatakan kepada 70.000 orang itu, "Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni." Siapa di antara kalian yang minum air sungai itu, Anda bukan golonganku. Dan siapa saja yang tidak merasakan air itu, itulah pengikutku. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, mereka semua minum, Pak. Karena sangat haus, mereka semua minum. Kecuali sedikit, yaitu 313 orang yang tidak minum. 70.000 orang semuanya minum, kecuali hanya 313 orang
yang sabar tidak minum air sungai tersebut. Lalu semua mereka menghadap untuk melawan Jalut. Tiba-tiba mereka lemah, Pak. Mereka lemah. Mereka menjawab, la qatalana li Jaluta wa junudi. Kami tidak mampu melawan Jalut dan tentaranya pada hari ini. Maka mereka pulang, lefok mereka pulang. Tapi yang 313 orang itu, mereka siap melawan Jalut. Fahazamu bih, mereka melawan Jalut. Dan di antara mereka ada Nabi Daud muda, Pak. Nabi Daud muda, nggak dianggap, belum dianggap. Wa qatala Dauda Jaluta, dan Nabi Daudlah yang membunuh Jalut. Ketika Jalut mati, bala tentaranya semua lari, Pak. Dan peperangan dimenangkan oleh Talut pada waktu itu dengan pengikutnya 313 orang yang tidak minum air sungai Urdun. Maka hati-hati, Pak. Sogokan. Sogokan, hati-hati. Kita kuat jadi lemah, kita pintar jadi bodoh. Lalu Bapak Ibu sekalian, lama kemudian Nabi Daud dilatih, dididik oleh Nabi Samuel dan oleh Talut. Ketika Samuel wafat, Talut pun wafat, Nabi Daud diangkat sebagai raja. Kerajaan itu pula yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman sebagai anaknya. Ini singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi apa Allah katakan kepada orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad berjuang? Walau anna qatabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu. Andai kata kami perintahkan kalian untuk berperang atau keluar dari negeri kalian, kalian tidak akan melakukan itu. Illa qalilum minhum, kecuali hanya sedikit daripada mereka. Ini sebagaimana telah kami perintahkan kepada Bani Israel tempo dulu. Namun apa kata Allah? Andai kata mereka melakukan apa yang diperintahkan dengannya, yaitu taat kepada Rasulullah, lakana khairan lahum, sungguh itu lebih bagi mereka dan lebih dahsyat di segi iman mereka. Wa idzal atainahum min ladunna ajran azima, dan tiba-tiba ketika mereka mengikuti perintah Allah dan Rasul, sungguh kami berikan kepada mereka di sisi kami akan pahala yang besar, yaitu surga. Kenapa? Walahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus, Bapak Ibu sekalian? Jalan yang lurus sebagaimana difirmankan Allah di dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi jalan lurus itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau tunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, daripada para nabi, para rasul, para siddiqin,
syuhada, orang-orang soleh. Itulah jalan yang lurus. Jadi kita sebagai orang yang beriman sampai hari ini, kita minta kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kepada kita sebagaimana telah diberikan kepada mereka-mereka itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang ke-68-69, sebahagian daripada sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa naraka fil jannah wa anta fi darajatil ula wa nahnu asfalu minka." Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa melihatmu di surga? Ini tanya para sahabat. Kaifa naraka fil jannah? Bagaimana kami bisa melihatmu di surga? Wa anta fi darajatil ula. Sementara kamu ya Rasulullah pada derajat yang tinggi. Wa nanu asfalu minka, dan kami di bawah sekali ketimbang dengan kamu ya Rasul. Jadi bagaimana kami bisa melihatmu? Rasul di tingkat yang ke-8 surga Firdaus. Kalaupun kita masuk surga, kita berada di tingkat yang pertama, kan jauh sekali. Jadi bagaimana kami bisa melihatmu ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat dan kekhawatiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan langsung bertanya ketika itu. Bapak Ibu sekalian, ketika sahabat bertanya dengan pertanyaan ini, Rasul tidak menjawab, namun Allah menjawabnya. Allah menjawab dengan surat An-Nisa ayat yang ke-69. Ini jawaban Allah kepada sahabat yang bertanya tadi tentang bisa melihat sang Rasul. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jawaban Allah. Wahai para sahabat Nabi, siapa saja yang taat kepada Allah dan siapa saja yang taat kepada Rasulullah fima amara bihi, taatnya di mana? Pada apa saja yang diperintahkan dengannya. Kita laksanakan semua perintah Allah, kita laksanakan semua perintah Rasul, kita tinggalkan semua larangan Allah dan semua larangan Rasul. Faulaika ma'alladzina namallahu 'alaihim, maka mereka itu berkumpul bersama orang-orang yang telah kami beri nikmat di atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, daripada para nabi. Nah, rupanya kita orang yang taat kepada Allah hari ini, ya solat 5 waktu, ya puasa Ramadan, ya berzakat, ya haji, amar ma'ruf nahi mungkar, nutup aurat, baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, tidak mengupat, ngomong yang baik-baik. Itu semuanya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Maka Allah kumpulkan nanti orang tersebut bersama dengan para nabi. Jadi jangan takut kalian. Ini jangankan para sahabat dulu, Pak. Kita yang hidup hari ini di menasah masjid, kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul, juga dikumpulkan nanti bersama
Nabi. Was-siddiqin, dan bersama siddiqin. Siapa siddiqin itu? Adalah afadilu ashab. Siddiqin adalah seutama-utama sahabat Nabi. Li mubalaghatihim fis siddiqi, karena mubalaghah mereka pada benar. Jadi bersama Nabi dan bersama sahabat Abu Bakar, yaitu Siddiq. Kemudian wasyuhada, ya, juga dikumpulkan bersama para syuhada. Siapa syuhada itu? Al-qatli fi sabilillah, yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah. Siapa lagi? Was-solihin, dan dengan orang-orang soleh. Siapa orang saleh? Ghairu ma zukira, selain yang telah disebutkan. Yang bukan nabi, yang bukan siddiqin, yang bukan syuhada, itulah orang-orang soleh. Para ulama-ulama besar, ada sahabat, kemudian ada tabi' yang mengikuti sahabat, kemudian ada tabi'in yang mengikuti tabi', ada tabi'in yang mengikuti tabi'in, kemudian ada ulama mutaqaddimin, orang-orang dahulu, ada ulama mutakhirin, orang-orang yang masih hidup sekarang. Yang namun semua mereka, mulai daripada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terus Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, hingga kepada ulama-ulama yang mutabar hari ini, semua mereka adalah orang-orang soleh. Dan kita yang taat kepada Allah dan Rasul hari ini, kita dikumpulkan bersama mereka. Wa hasuna ulaika rafika, dan mereka adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik taulan di dalam surga. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana surahnya? Surahnya kita kumpul bersama Nabi, kita kumpul bersama sahabat Nabi. Bi ayyastamta'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum wa in kanu makruhum fi darajatil aliyah bin nisbati ila ghairihim. Surahnya seperti ini Bapak sekalian, dengan bahwa kita bersenang-senang dalam surga nantinya, Pak. Kita orang-orang yang taat kepada Allah bersenang-senang dalam surga. Dengan apa kita bersenang-senang itu? Yang pertama, biru'yatihim, kita melihat mereka, Pak. Nah, nanti kita lihat Nabi Adam. Bagaimana hebatnya Nabi Adam, ayahnya manusia. Ya kan? Kita lihat sosok Nabi Nuh, seorang nabi yang membuat kapal yang besar. Bagaimana sosoknya Nabi Nuh? Kita lihat Nabi Ibrahim, kakeknya para nabi. Ayahnya seorang kafir, tapi dengan santun dia lawan ayahnya. Dan dia melahirkan nabi-nabi dan rasul kemudian hari. Kita lihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf, bagaimana lincahnya Nabi Musa, dan bagaimana cerdasnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dengan berbagai macam bahasa. Lalu kita saksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ini nikmat diberikan Allah kepada kita, saksikan mereka yang hari ini kita baca dalam sejarah. Kita baca sejarah para nabi, para rasul, para sahabat, ulama-ulama besar. Nanti semua mereka bisa kita lihat dengan mata, Pak. Wa huduri ma'ahum wa ziyaratihim, dan kita bisa ziarah mereka. Ayo hari ini kita ziarah Nabi Adam, rame-rame kita makan bersama di surganya Nabi Adam. Ayo hari ini kita ziarah Nabi Musa, kita makan rame-rame di rumah surganya Nabi Musa.
Mungkin akan dihidangnya dengan makanan Mesir yang ada di surga nantinya. Ini luar biasa bahagia Pak sekalian. Kita hadir bersama mereka, walaupun derajat kita di surga dengan mereka beda, Bi. Nggak mungkinlah kita satu derajat dengan para nabi, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Yang mereka tetap pada derajat yang tinggi, tetapi kita bisa saksikan mereka dengan kepada, bisa kita ziarah mereka dan bisa kita hadir bersama mereka. Ini sama dengan ini terjawablah apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat tentang bagaimana kami melihat Anda ya Rasulullah, sementara Anda di tempat yang tinggi, kami di tempat yang paling bawah. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita capai semua itu dengan taat. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah dengan Allah itu mengetahui semuanya, yaitu dengan memberikan pahala nanti pada hari akhirat. Saya rasa demikian ya. Barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Anasu. Ya. Alhamdulillah, ampun, dan semua jamaah. Hari ini di dunia, Pak, di dunia masih ada ulama yang muktabar. Kenapa saya katakan itu? Karena lepas Nabi, la taqumus sa'ah hatta laqa bil laqi. Hatta laqa bil laqi. Tidak akan berdirinya kiamat sehingga manusia ini adalah sudah laqa bil laqi. Apa makna laqa bil laqi? Ayahnya penjahat, anaknya juga penjahat. Penjahat yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang yang sudah lupa dengan kalimat Allah, yang tidak tahu lagi kalimat la ilaha illallah. Maka tidak akan tegak kiamat di muka bumi ini selama masih ada orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Selama ada orang yang sujud, orang yang rukuk dan seterusnya. Sama dengan hari ini muslimin sekalian. Ulama-ulama di Aceh yang masih sujud dan rukuk taslim kepada Allah. Ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di belahan dunia lainnya masuk di Timur Tengah. Ini masih ulama-ulama muktabar. Ulama-ulama yang dapat dipercaya. Kalaulah ada satu dua itu oknum. Ada satu dua itu siapa? Faman sariba minhu falaysa mini. Kata Talut tadi, siapa yang minum air sungai Urdud, dia bukan golonganku. Maka menyona bah huru malam karuh mujib ya nyan. Ya hanalan aku lemah pepok ju. Ya. Ya, betul. Jadi ulama yang mesti diikutkan, sehingga ilmu yang disampaikan, kepada masyarakat mendeng akurat. Jadi ilmu yang disampaikan, ilmu yang berdalil, ilmu yang punya marja. Segepegah barangkapu.
Datanya yang sudah handa saya kabunya, abunya pan itu mung ni bahanya itu, nyan gelap. Mah cakap, lo kan cucur daripada urun yang cer daripada urun yang. Maka saya tidak berani menyampaikan sesuatu dengan tanpa teks. Maka setiap ada kajian surah apa, ayat berapa, terus saya sampaikan. Sehingga itu merupakan sumber aslinya. Jadi ulama-ulama di Aceh Uronyok manteng seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oh nah go siro yang reren guru. Karena yang uru-uru mengka obat dumnyan. Ya kilo buka puno dian. Makasih. Nah, menyangkut ayah Nabi Ibrahim. Jadi dalam tafsirnya dalam Al-Quran ayah daripada Nabi Ibrahim adalah pembuat patung. Ya. Dalam para mufassir oleh sebuah makna mungkin apa Nabi daripada Nabi Ibrahim memang dia ayah atau memang apa atau memangnya ayah. Ya. Pendapat yang sahih ayah Azar. Sehingga ketika ada baca tafsir adalah Azar. Nah, kemudian pada ayat yang lain saya lupa ayatnya. Ketika suruh Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah, kemudian Ibrahim mengusir, ayah mengusirnya, itu adalah namanya Azar, Pak. Jadi walau ada yang mengatakan paman, tapi pendapat saya tetap Azar. Karena ketika Naurul Malim yang baca silsilah Nabi, pama seperti Abdul Samad, beliau sering menyampaikan Nabi Muhammad anak Abdullah Abdul Talib sehingga sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Azar, sampai kepada Adam, Azar juga di situ. Jadi banyak tafsir yang mengatakan Azar adalah sebagai ayahnya. Jadi ayah urang hana saleh biasa menyoma solehah nyan anaknya soleh. Ibrahim ayah kanyan kafi hana soleh. Tapi mak solehah jroh. Beliau jadi nabi. Nabi Nuh soleh. Purumuh hana saleh. Anak jadi kafi, Kanaan. Jadi biasanya kalau ibunya maka sangat penting ibu. Dari itu maka Nabi mengatakan al-ummu mudarisatul ula li adfalihinna wa li banati. Ibu adalah guru yang pertama bagi anak-anak kita laki perempuan. Jadi kalau ibu salehah, insyaallah anak akan baik. Cuma kalau dua-dua soleh dan salehah, lebih-lebih lagi jadi baik. Maka yang sangat penting ibu soleh seperti ibunya Nabi Ibrahim. Jangan seperti ibunya Kanaan. Ya lanjut. Mantang nawate. Jam 7.55. Ya, dengan satu lagi. 5 menit lagi. 7.55. Juk kabi usai ini. Dah Abu Faisal mana luar. Pagi besar. Ibu-ibu nafkah anak. Pagi besar apa? Salam. Lagi bolehkah bodoh raja yang dipilih atau raja yang ditunjuk? Ya. Jadi kembali ke dalam fenomena nandrong dan nyoyo. Malah nandrong saja kita itu dibilang bahwa pemimpin malah mengarah ke orientasinya Islam. Kiai Haji tahu. Karena boleh
memang yang nomor saya bukan berseberangan atau kibat ada itu. Tapi fenomena saatnya katakan seolah-olah Islamnya atau ulamanya lagi pojokkan sangat menang bahasa pegang Ya. Jadi apakah lagi posisi itu wakil daripada orang nomor satu yang memang dia banyak mengerti, banyak tahu tentang Islam? Apakah memang dia tidak bisa bersuara atau memang karena program lain? Atau menurut kita melihat kondisi saat ini mungkin tidak jauh beda pada saat kondisi ke-65 karena jauh beda, kan bagaimana yang berkaitan boleh. Jadi Pak Eno Kementerian mungkinnya pandangan daripada saya atau pendapat mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi jawaban Ji, Raja Jalut itu memang ditunjuk oleh Nabi Samuel, ya, ditunjuk oleh Nabi Samuel, tapi dibuktikan oleh malaikat dahulu, ya, dibuktikan oleh malaikat sehingga dia benar-benar jadi raja. Jadi kondisi saatnya lagi ayat yang lu baca bunuh ayat Al-Baqarah 246. Yang pertama, mereka mau berperang. Bina Bani Israel madu mau berperang. Watebit gajah perang yang tim 70 ribai. Meribai lain hantim. Yang 70 ribainya pun gue coba oleh Allah. Sampai lekan li Talut, Raja Lut. Gue coba dengan i kerung. So yang jib ia kerungnya kan golongan long. Wate to bakrunyan karena i cukup apu mata uro cukup mandum jib. Yang hana jib hanya leher tuh leher belah ron ku. Yo kino keadaan ku, nyo mandum ka menjib ye nyandum yo. Ka menjib i kurung urdo no. Ya hana jib yang gedinan. Nu pening-pening dro ya hana jib, le ngabe menjih mandum yo. Oh malem ka malem ni gede ka menjib batanyan apa-apa ampun mono. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yatanhu finahu minni. Siapa yang minum air sungai itu dia bukan golonganku, dan siapa yang tidak merasakan itulah golonganku. Hanya leher tu leher belah ro tunggu. Barangkali di Indonesia yang tak bilang tu tidak ro tempat tu. Ai ngabe masjid. Nah, ini kenyang tagai. Oh malam hana pu pegah melong. Drone tiro wakipulan tapi kamu jeb adanya nana ilengu kecuali hana jebnya yang sering-sering gerau na junayan ya hana jeb itu lagi ku habib ni hang jeb kan ku Abdul Samad hang jeb kan tapi le yang kamu jeb ya ada nama kamu jeb ya nyan nunggu nyan kalumoh malim profesor doktor koroi mandum lumoh nunggu. Maka orang sama-sama dia tak betul nunggu bek tajib nunggunya. Mangat tanya orang lang dongan lertuh leblah draw. Memang mungkin jauh lebih dan lebih pandai dengan ulama di luar masyarakat. Mana lo pernah mendengar dari langsung dari Abu Dawud Malah disebutkan bahawa yang memang menyimpang daripada perkataan atau keputusan dari belakang malah sebenarnya tidak beruntung buat ulama roh. Ya betul. Dah langsung pernah mendengar. Ya. Jadi kembali kepada Abah Ma'ruf Nabi Musa aja untuk tak ada lagi istilah haji pada bahasa kuasaannya melebihi daripada yang di bangga pegahannya terhadap Islam khususnya memang luar biasa. Ya. Yang gimana sikap terhadap ulama atau sikap daripada
kita juga maka mentang wajar berhak untuk ikuti daripada keputusan Timur Raja mereka. Hai urunyo katanya kan pu yang mampu. Gaya pegai Nabi mara'a minkum mungkaran. Barang kata yang kalian sabah mungkar tak cegah dengan tangan. Kan? Hai tercegah dengan tangan, tak cegah dengan lisan, tak berdato lagi nyo. Hai tercegah dengan lisan, hanai lemah tercegah dengan hati. Walaunya selemuh-lemuh iman. Mungkin tanya kata patikatnya no yang kuat selemuh-lemuh iman. Ha? Karena pada bergerak baju rupa ada juga nunggu sebab ini hukum lagi sikin nunggu sikin hana ke bawah mata sikin mata uyup waduh mana mata haji mata uyup kak lagi nyan cuma mudah-mudahan dalam doa Allah dan semoga Allah akan memberikan yang terbaik lagi lu bakal malam merusak nunggu ilung tinggal long ceramah Haji Jabir Syekh Ali Jabir kun Syekh Ali Jabir saya yakin Indonesia akan ada 1 juta penghafal Al-Quran ya kan hafal Quran lagi kan? Dan saya meyakini satu sah Indonesia akan menjadi imam solat sekaligus khatib Aidil Fitri Al-Adha adalah presiden dan dia penghafal Al-Quran. Kenapa seperti itu? Beliau mendalilkan dengan Erdogan di Turki. Merituh ton di Turki tunggu sekuler, mengazan hanjut. Rumah tafid hanjut. Tok ulai hanya tapu hanjut le dengan Turki. Kabeh merituh ton yan. Lebih-lebih wate pimpin le Ataturk kan. Tapi tiba-tiba datang Erdogan, beliau sangat alim dan fasih membaca Al-Quran bisa merubah semuanya nunggu. Bahkan museum Hagia Sophia yang dulunya dijadikan museum dirubah menjadi masjid kembali oleh Erdogan. Nyo keyakinan almarhum Allah yarham Syekh Ali Jabir. Mungkin sabau saah tapreh. Allah hana mati. Allah selalu hidup. Nyo perkata nyo bukunnya skenario Allah Taala nyo. Skenario Tuhan yang Allah akan menampakkan yang terbaik kepada umatnya yang taat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bekah menteng tanya beruh golongan jib ia kurung urdut nya nemat tegak malamnya. Beruh menjibnya nunggu. Maka menjibnya mengapu daju. Makasih. Jadi demikianlah kajian pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.